semuanya, selamat datang di podcast Rupa Kriya, tempat ngobrol seru tentang menyulap bubur kertas menjadi topeng. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Alifah Isani. Saya Dea Maharani. Dan di episode kali ini kita akan belajar tentang kriya topeng dari bubur kertas. Supaya kamu bisa mengikuti alurnya dengan baik, kita kasih tahu dulu nih urutan isi video kali ini. Pertama, kita akan membahas materi inti tentang topeng bubur kertas. Lalu setelah itu, setiap bagian akan muncul kuis singkat yang bisa kamu jawab langsung ya. Nah, setelah itu akan ada cuplikan video tutorial cara membuat topeng bubur kertas. Dan di akhir video, kamu akan diminta untuk menjawab pertanyaan reflektif yang bisa diakses melalui barcode atau tautan Google Form yang kita sediakan. Kuis-kuis yang muncul nanti bisa kamu jawab langsung di kelas ya. Kalau kamu nonton sendiri, boleh nih kamu tulis jawabannya di kolom komentar. Pernah nggak sih kalian berpikir kalau kertas bekas yang ada di sekitar kita itu bisa berubah menjadi karya seni yang bisa dipakai dan punya makna budaya? Iya kakak. Iya, mungkin kalian tidak menyangka kalau kertas bekas yang biasanya kita buang itu bisa disulap menjadi karya 3 dimensi yang keren banget. Yuk kita mulai eksplorasinya. Definisi topeng bubur kertas sendiri adalah salah satu bentuk kriya berbahan lunak yang dibuat dari kertas bekas yang dihancurkan, kemudian dibentuk menjadi topeng 3 dimensi. Bubur kertas sendiri adalah sebuah bentuk seni kriya yang memanfaatkan limbah kertas untuk menciptakan karya seni yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki nilai fungsional dan estetika. Iya, benar. Jadi menurut jurnal yang telah kita baca, yang ditulis oleh Kufner, bubur kertas adalah campuran antara kertas dan pasta yang digunakan dalam berbagai aplikasi seni, termasuk pembuatan topeng itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bubur kertas dalam seni kriya bukan hanya sekedar alternatif, tetapi juga merupakan metode yang telah diakui dalam dunia seni. Hal ini itu jadi bukan hanya sekedar kerajinan saja, tetapi juga bentuk seni yang punya fungsi ekspresi dan dampak lingkungan yang positif. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang peran topeng dalam seni kriya. Jadi, topeng ini itu berperan sebagai media ekspresi, alat edukatif, simbol budaya, hingga media kampanye lingkungan. Jadi, topeng bubur kertas berfungsi sebagai sarana bagi individu, terutama kamu, untuk mengekspresikan kreativitasmu. Untuk proses kreatif sendiri, bagi kamu, siswa, dapat menciptakan desain untuk mencerminkan kepribadian atau ide kamu. Misalnya, kamu dapat membuat topeng dengan karakter tertentu seperti hewan atau tokoh-tokoh mitologi, atau bisa juga abstrak yang sesuai dengan tema kegiatan atau proyek seni yang sedang kamu lakukan. Dan peningkatan imajinasi dan ekspresi diri, bagi kamu, kegiatan ini seperti membantu untuk meningkatkan daya imajinasi siswa karena kamu dapat dilibatkan dalam proses penciptaan karya yang membutuhkan pemikiran kreatif dan inovatif. Jadi, topeng ini seringkali menjadi simbol ekspresi diri. Kamu dapat menuangkan emosi atau pandangan kamu ke dalam desain topeng yang kamu buat. Apalagi karena bahan utamanya adalah kertas bekas. Jadi, ada unsur daur ulang dan pelestarian lingkungan. Bubur kertas berasal dari limbah kertas yang direndam dan dihancurkan hingga menjadi adonan lunak. Dengan memanfaatkan limbah tersebut, kamu diajarkan tentang pentingnya mengurangi sampah dan mendaur ulang bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada kamu tentang konsep keberlanjutan dan bagaimana seni dapat menjadi solusi kreatif untuk mengatasi masalah lingkungan. Pembuatan bubur topeng kertas mengajarkan kamu untuk lebih bijak dalam menggunakan sumber daya alam dan memanfaatkan bahan-bahan. Selanjutnya, topeng bubur kertas ini juga memiliki peran lain loh, seperti pengembangan keterampilan motorik halus, di mana dalam proses pembuatan topeng bubur kertas itu juga melibatkan para siswa
untuk memahami berbagai teknik yang diajarkan dan juga membantu mengembangkan keterampilan motorik halusnya. Jadi seperti melatih koordinasi tangan, seperti peningkatan penglihatan, seperti itu. Selanjutnya juga ada pengenalan budaya. Selain yang kita sebutkan tadi ya Dea, topeng ini memiliki banyak budaya yang ada di dalamnya karena seringnya digunakan dalam berbagai tari tradisional lokal yang ada di Indonesia. Pembahasan yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang konsep, unsur, prinsip, dan juga teknik pembuatan topeng bubur kertas sendiri. Di mana konsep karya topeng kreatif bubur kertas ini itu pada dasarnya melibatkan pengolahan limbah kertas yang menjadi karya seni topeng yang dekoratif dan bernilai estetis. Jadi, melibatkan transformasi material seperti mengolah bubur menjadi yang awalnya itu kertas menjadi bubur, itu bisa sehingga menciptakan bentuk 3 dimensi. Lalu selanjutnya itu diajarkan tentang mengkombinasikan bentuk dan ekspresi menggunakan teknik pembentukan bubur kertas untuk menciptakan variasi desain topeng mulai dari bentuk dasar hingga detail-detail yang kompleks. Selanjutnya yaitu estetika dan kreativitas sehingga menghasilkan karya topeng dan memperhatikan prinsip-prinsip seni rupa seperti keseimbangan, harmoni, dan ritme itu untuk menciptakan komposisi yang estetis. Lalu, fungsi artistik dan budaya dari topeng sendiri itu dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks seni ya dia ya, seperti seni pertunjukan, dekorasi, dan sebagai karya seni mandiri. Iya, benar sekali. Selain itu juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya melalui interpretasi dan inovasi dalam desain topeng, dan dapat menjadi media ekspresi diri dan komunikasi simbolik. Ya, seperti itu. Selanjutnya, yaitu unsur-unsur esensial dalam karya topeng kreatif dari bubur kertas. Unsur-unsur ini adalah fondasi yang membantu kamu untuk mewujudkan imajinasi kamu menjadi bentuk nyata. Yang pertama ialah bentuk. Bentuk sendiri ialah jantung dari setiap topeng. Ini bukan sekedar wujud fisik, melainkan membawa karakter dan emosi dalam pembuatan topeng bubur kertas. Bentuk ialah unsur utama. Jadi di bentuk-bentuk itu sendiri memiliki ada seperti detail-detail kecil ya yang ada di dalamnya seperti hidung, bentuk mata, seperti garis mulut. Nah, meskipun itu semua tampak sederhana ya Dea, itu juga memiliki peran yang krusial dalam memberikan identitas para topeng itu sendiri. Kemudian ialah tekstur. Jadi tekstur ini menambah kesan dimensi pada setiap karya visual. Dalam karya topeng bubur kertas, siswa dapat menciptakan permukaan yang halus, kasar, atau bergelombang, penambahan serat alami, atau bahkan bahan lain ke dalam bubur kertas. Sehingga hal itu juga menghasilkan tekstur yang unik dan menarik ya. Tekstur pada sebuah topeng itu dapat memberikan kesan yang berbeda loh teman-teman. Seperti ada yang memberikan kesan lembut, garang, bahkan juga ada yang memberikan kesan mistis. Nah, kemudian adalah warna. Warna adalah alat ekspresi yang kuat. Jadi setiap warna memiliki makna dan emosi serta karakter yang berbeda. Penggunaan warna-warna cerah dan kontras dapat menciptakan efek dramatis dan mencolok. Sementara warna-warna lembut dan harmonis memberikan kesan tenang, damai, dan teknik pewarnaan seperti gradasi, pencampuran warna, dan penggunaan efek khusus memungkinkan kamu untuk mengeksplorasi berbagai nuansa dan menciptakan efek visual yang mendalam. Kemudian ialah ruang, dimensi, dan komposisi. Ruang sendiri dalam konteks topeng bubur kertas mencakup dimensi 3 dimensi topeng dan bagaimana topeng berinteraksi dengan ruang sekitarnya. Komposisi elemen pada topeng seperti penempatan detail-detail, penggunaan ruang kosong juga merupakan aspek penting dari ruang.
Pengaturan ruang yang tepat akan memberikan nilai estetika tinggi pada sebuah topeng. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pembuatan topeng bubur kertas sendiri. Jadi agar karya topeng ini memiliki nilai estetika yang tinggi, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip seni rupa. Jadi yang pertama yaitu prinsip keseimbangan atau balance. Pada pembuatan topeng bubur kertas, prinsip keseimbangan ini berarti pengaturan elemen desain seperti bentuk, hiasan, dan warna secara seimbang pada kanan dan kiri topeng. Sehingga topeng itu tidak terlihat berat sebelah. Jadi cenderung simetris ya, menjaga keseimbangan, dan sangat penting agar tidak terlihat tidak bersifat asimetris gitu, tetapi harus ada keseimbangan visual agar terlihat menyatu. Iya, benar sekali. Selanjutnya ialah kesatuan. Kesatuan dalam bubur kertas berarti semua unsur seperti bentuk wajah, ekspresi, warna cat, hingga tekstur permukaan bubur kertas harus saling mendukung satu sama lain. Misalnya, topeng berkarakter lucu akan lebih kuat kesatuannya jika warnanya cerah, bentuknya lembut, dan teksturnya halus secara konsisten. Kemudian ialah proporsi, berperan penting dalam menciptakan bentuk wajah yang wajar dan sesuai dengan karakter, misalnya ukuran mata, hidung, yang harus disesuaikan agar topeng terlihat proporsional. Jadi bila topeng itu menggambarkan karakter kartun atau makhluk fantasi, proporsi bisa dibuat sengaja berlebihan tetapi juga tetap konsisten agar menarik dan tidak membingungkan ya. Seperti hidungnya dimancungin seperti itu. Gitu ya, Kak. Selanjutnya ada irama. Irama dalam topeng bubur kertas itu dibentuk melalui pengulangan tekstur, garis, atau pola yang diukir atau dibentuk pada permukaan topeng. Contohnya nih, penggunaan pola garis lengkung yang berulang sekitar mata dapat memberikan kesan gerak dan ekspresi tertentu, membuat topeng tampak lebih hidup dan mistis. Kemudian yakni kontras. Kontras memberikan efek visual yang kuat yang bisa menonjolkan bagian-bagian tertentu dalam diri topeng. Pada topeng bubur kertas, kontras bisa menciptakan melalui penggunaan warna, gelap terang, terus perbedaan tekstur kasar dan halus, dan perpaduan antara bentuk tajam dan lembut. Misalnya, permukaan wajahnya halus dengan tekstur kasar di bagian hiasan kepala untuk memberikan daya tarik visual. Penjelasan selanjutnya yaitu teknik dasar dalam pembuatan topeng bubur kertas. Jadi dalam seni kriya sendiri, teknik adalah landasan utama yang harus dipahami sebelum menghasilkan karya yang bernilai estetik dan fungsional. Jadi menurut kamu apa nih fungsi dari teknik itu sendiri? Jadi fungsi dari teknik ini sendiri menurut aku pribadi nih, yaitu membentuk struktur dasar topeng yang kokoh dan simetris, memastikan hasil akhir memiliki permukaan yang cukup halus untuk proses pewarnaan. Kemudian memberikan kekuatan mekanis agar topeng tidak mudah sobek dan hancur. Oh, seperti itu ya. Jadi dalam pembuatan topeng bubur kertas ini itu memiliki teknik seperti teknik pelapisan bertahap atau layering, di mana teknik pelapisan bertahap ini adalah metode paling umum dan mudah untuk membentuk dasar topeng. Dalam teknik ini, bubur kertas dilapisi secara bertahap pada permukaan cetakan, biasanya menggunakan balon atau mangkuk plastik sebagai dasar bentuk wajah. Jadi, setiap lapisan bubur kertas ditempelkan satu persatu lalu dibiarkan mengering sebagian sebelum menambahkan lapisan berikutnya. Teknik selanjutnya yaitu teknik cetak atau modeling pressing. Jadi teknik cetak ini merupakan metode yang digunakan ketika ingin membuat topeng dengan membentuk yang konsisten dan presisi tinggi. Dalam teknik ini, bubur kertas ditekan ke dalam cetakan yang biasanya terbuat dari silikon atau plastik, atau juga bahan-bahan yang lain yang tahan lembab dan tidak mudah rusak, yang sudah memiliki bentuk wajah dan desain tertentu ya. Jadi untuk teknik cetak sendiri menurut Dea itu fungsinya apa ini Dea? Nah, fungsi dalam teknik ini memberikan hasil akhir yang rapi, presisi, dan profesional karena mengurangi waktu pembentukan manual
Jadi sangat efisien terutama untuk pemula. Setelah mendengarkan penjelasan dari kami tentang materi-materi topeng kriya bubur kertas, selanjutnya kami akan menayangkan sebuah video tutorial dari YouTube yang berchannel Manusia Topeng, yaitu dengan judul Cara Membuat Topeng Manusia dari Bubur Kertas. Nah, tonton sampai akhir ya. Halo guys, welcome back. Jadi langsung saja ya. Kali ini aku akan membuat topeng ini. Aku nggak tahu namanya. Yang tahu nama topeng ini silahkan komentar di bawah. Dan kalau menurut aku sih ini namanya topeng kucing anime. Tapi ya gitulah. Itu nama sebutan aku sih. Kalian yang tahu silahkan komen di bawah. Dan untuk cara membuat bahan-bahannya kalian silahkan cek di deskripsi box below. Oke, silahkan cek di deskripsi video ini. Aku udah siapkan linknya, kalian bisa pencet langsung gitu, langsung dibawa ke video gitu ya, atau bisa cek aja langsung di playlist aku di pembuatan bubur kertas ya, pembuatan manusia topeng maksudnya, bukan pembuatan topeng maksudnya. Oke. Nah, sebelum kalian masuk jangan lupa untuk tekan subscribe. Kalau subscribe itu berarti kalian sudah berdonasi untuk mengembangkan channel ini gitu guys ya. Jadi makasih buat kalian yang udah dukung support channel ini. Oke. Dan ini dia tutorial. Oke, langkah awal yang kalian perlukan adalah menyiapkan bahan-bahannya, yaitu di sini ada bubur kertas dan cetakannya. Dan terpenting sini cetakannya dan bubur kertasnya. Bubur kertasnya ini untuk cara membuatnya kan aku udah bilang tadi pertama, kalian bisa cek di deskripsi. Dan untuk bahan yang ketiga itu kalian harus punya foto dari gambar topeng yang ingin kalian buat. Di sini menggunakan sarana laptop tuh, di samping ada laptop itu ada cara aku sedang menirunya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Oke, untuk tahap kedua, jika topeng teman-teman udah kering, nah seperti ini, aku mengeringkan mungkin sekitar 5 hari. Nah, jadi kalian bisa menyiapkan dempul. Aku menggunakan dempul tembok di sini ya. Untuk cara mengolahnya kalian bisa cek di deskripsi.
Oke, tadi kan sudah kita dempul. Nah, kalau udah kering, tapi ingat ya, tadi aku mendempul sebanyak 2 kali. Teman-teman juga harus dempul 2 kali ya guys. Ini aku dempul sebanyak 2 kali. Jadi setelah itu kita amplas menggunakan amplas yang ukuran medium guys ya. Oke, jadi setelah topeng kalian sudah kalian amplas halus, nah kemudian kalian menyiapkan warna putih untuk cat dasar dan sebagai juga cat dari warna kucing ini. Bukan kucing, topeng maksudnya. You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do, I still be there for you. And when you call my name, I won't. Oke, jika sudah kering topengnya, kalian bisa siapkan langsung ala-ala seperti di video ini. 1 spidol, 1 cat merah dan kuas. Be alone, be alone. No, you never be alone. Be alone, be alone. No, you never be alone. Be alone, be alone. No, you never be alone. Oh ya, di sini aku menggunakan spidol sebagai sketnya. Ini untuk mempermudah teman-teman di rumah untuk menggambar coraknya menggunakan cat gitu. Jadi teman-teman bisa ikuti cara aku ini atau bisa langsung ngecat gitu warna merah gitu guys ya. Terserah kalian aja gitu. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ini topengnya belum terlalu rapi. Nah, untuk merapikannya, teman-teman bisa nanti setelah topeng ini kering, ini cat warna merahnya ini, kalian bisa rapikan kembali menggunakan spidol. Oke guys. Oke, tahap selanjutnya untuk penalian kalian siapkan 1 tali dan 1 lem G atau lem Korea. Nah, di sini aku menggunakan tali bekas senter kepala. Jadi untuk kalian di rumah bisa gunakan tali apa saja. Pakai tali sempak juga bisa guys ya. Ya, ini bukan tali sempak yuk guys. Biasa teman-teman bilang ini tali sempak padahal bukan. Ya ogah lah aku pakai tali sempak guys. Ini aku pakai tali bekas senter kepala gitu guys ya. Setelah kita belajar bersama, saatnya kamu untuk merenungkan kembali apa saja yang sudah kamu pahami dari materi ini. Kita tidak akan memberikan tugas membuat topeng ya Dea ya, tetapi kamu diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan reflektif tentang pertanyaan-pertanyaan sederhana berdasarkan pengalaman belajarmu kali ini. Kamu cukup klik tautan atau scan barcode yang muncul di layar untuk mengisi Google Form. Di sana kamu bisa menuliskan apa saja yang kamu pelajari, Apa yang masih membingungkan dan bagaimana kamu menilai pemahaman kamu sendiri. Ingat ya, refleksi ini penting karena dengan ini kamu bisa tahu sejauh mana kamu sudah berkembang dan guru juga bisa membantu kamu lebih baik di pertemuan berikutnya. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini.
mulai dari definisi sampai teknik, sampai juga ada video tutorialnya. Jadi jangan lupa kreativitas bukan cuma soal ide, Tapi juga soal keberanian mengubah hal kecil jadi luar biasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Salam rupa dan kriya.